Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syahrasyam, dengan NIM 24338034 dari Teknik Mesin S1. Saya akan menampilkan beberapa materi dari pengujian bahan. Yang bakalan kita bahas pada video kali ini yaitu pengujian bahan destruktif dan non-destruktif. Destruktif adalah pengujian bahan dengan merusak material bertujuan untuk menguji performa dari material suatu benda. Tujuannya mengetahui sifat mekanik dan fisik material. Yang kedua, memastikan bahan memenuhi standar dan spesifikasi tertentu. Yang ketiga, menilai kesesuaian material untuk aplikasi tertentu. Yang keempat, memahami material untuk perbaikan desain. Lanjut, ini ada beberapa uji yang dapat kita pelajari. Yang pertama, itu uji tarik. Uji tarik tujuannya untuk mengukur kekuatan maksimum suatu material ketika ditarik hingga putus. Prinsip kerjanya adalah sampel ditarik secara perlahan, sehingga mengalami deformasi plastis dan akhirnya putus. Data yang diperoleh adalah kekuatan tarik, elongasi, modulus elastisitas, dan kurva tegangan-regangan. Yang kedua, pengujian tekan. Tujuan untuk mengukur kemampuan suatu material menahan beban tekan hingga hancur. Prinsip kerjanya, sampel ditekan secara perlahan hingga mengalami deformasi dan akhirnya runtuh. Data yang diperoleh adalah kekuatan tekan, modulus elastisitas, dan kurva tegangan-regangan. Yang ketiga, pengujian bending. Tujuannya adalah mengukur kekuatan lentur suatu material ketika diberi beban lentur. Prinsip kerjanya adalah sampel ditumpu pada dua titik dan diberi beban di tengah hingga melempung atau patah. Data yang diperoleh adalah kekuatan lentur, modulus elastisitas, dan defleksi maksimum. Selanjutnya adalah pengujian impact. Tujuannya adalah untuk mengukur ketahanan suatu material terhadap beban berbenturan yang tiba-tiba. Prinsip kerjanya adalah sampel dipukul dengan pendulum atau tukul hingga patah. Data yang diperoleh adalah energi yang diserap oleh sampel, ketangguhan, dan jenis patahan. Yang kelima, itu pengujian kekerasan. Tujuannya adalah untuk mengukur ketahanan permukaan suatu material terhadap penetrasi benda keras. Prinsip kerjanya adalah indenter atau benda keras ditekan ke permukaan sampel dengan gaya tertentu. Data yang diperoleh adalah nilai kekerasan berdasarkan skala tertentu. Yang keenam, pengujian fatigu. Tujuannya adalah untuk mengukur ketahanan suatu material terhadap beban berulang yang amplitudenya bervariasi. Prinsip kerjanya adalah sampel diberi beban bolak-balik secara berulang hingga terjadi retak dan akhirnya patah. Data yang diperoleh adalah siklus hidup, batas ketahanan lelah. Selanjutnya, ini ada beberapa gambar alat pada masing-masing pengujian. Selanjutnya, alat yang digunakan dalam pengujian destruktif. Alat yang digunakan dalam pengujian destruktif bergantung pada jenis pengujian yang dilakukan. Beberapa alat umum yang digunakan yaitu mesin universal, mesin impact, mesin kekerasan, furnace. Mesin universal testing machine adalah alat serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai jenis pengujian seperti tarik, tekan, dan lentur. Mesin impact digunakan untuk mengukur ketangguhan material dengan cara memberikan beban benturan yang tiba-tiba. Yang ketiga, mesin kekerasan.
mengukur ketahanan permukaan material terhadap penetrasi benda keras. Yang kelima, furnace. Digunakan untuk melakukan pengujian suhu tinggi seperti pengujian creep dan relaksasi. Selanjutnya, prosedur umum pengujian destruktif. Yang pertama, persiapan sampel. Sampel diambil dari bahan yang akan diuji sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua, pemasangan sampel. Sampel dipasang pada alat pengujian yang benar. Yang ketiga, pengaturan parameter. Parameter pengujian seperti kecepatan pengujian, beban maksimum, dan suhu diatur dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengaturan parameter. Parameter pengujian seperti kecepatan pengujian, beban maksimum, dan suhu diatur dengan prosedur yang ditetapkan. Pelaksanaan pengujian. Pengujian dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang kelima, pengambilan data. Data yang diperoleh dari pengujian seperti gaya, deformasi, dan waktu dicatat. Analisis data. Data yang diperoleh dianalisis untuk menentukan sifat mekanik material tersebut. Oh, shit, man. Sepertinya agak kesalahan teknis. Oke, selanjutnya standar pengujian. Standar pengujian sangat penting untuk memastikan hasil pengujian dapat dibandingkan dan diakui secara internasional. Beberapa organisasi yang mengeluarkan standar pengujian antara lain. Yang pertama, ASTM Internasional, American Society for Testing and Materials. Yang kedua, ISO, International Organization for Standardization. Yang ketiga, BSI, British Standard Institution. Yang keempat, JIS, Japanese Industrial Standard. Standar-standar ini memberikan petunjuk mengenai prosedur pengujian, persiapan sampel, dan persyaratan peralatan. Selanjutnya, contoh dan pentingnya pengujian. Contoh pentingnya pengujian destruktif. Pengujian tarik baja. Untuk menentukan kekuatan tarik pada baja yang akan digunakan untuk konstruksi jembatan. Pengujian impak pada plastik. Untuk mengevaluasi ketangguhan plastik yang akan digunakan untuk komponen mobil. Yang ketiga, pengujian kekerasan pada logam. Untuk mengukur kekerasan permukaan logam yang akan digunakan sebagai alat potong. Selanjutnya, pentingnya pengujian destruktif. Pengujian destruktif ini sangat penting dalam berbagai industri, seperti industri manufaktur untuk memastikan kualitas bahan baku dan produk jadi. Yang kedua, industri konstruksi untuk mengevaluasi kekuatan dan ketahanan material bangunan. Yang ketiga, industri otomotif untuk mengembangkan material baru yang lebih ringan dan kuat. Yang keempat, aerospace untuk memastikan keadaan komponen pesawat terbang. Selanjutnya, non-destruktif. Non-destruktif ini bisa disingkat dengan NDT. NDT adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengevaluasi sifat, struktur, dan keutuhan suatu material, komponen, atau sistem tanpa menyebabkan kerusakan pada objek yang diuji. Metode ini sangat penting dalam berbagai industri, terutama di mana kegagalan komponen dapat berakibat fatal atau menimbulkan kerugian. Tujuannya mendeteksi cacat internal dan eksternal, seperti retakan, pori-pori, inklusi, dan ketidaksesuaian dimensi. Yang kedua, mengevaluasi ketebalan, komposisi kimia, dan sifat mekanik material. Yang ketiga, memastikan kualitas produk dan keandalan komponen. Yang terakhir, mencegah kegagalan komponen dan meningkatkan umur layanan. Klasifikasi pengujiannya. Yang pertama, metode penetrasi. Menggunakan cairan penetran untuk mendeteksi retakan permukaan. Yang kedua, metode magnetik. Metode magnetik menggunakan medan magnet untuk mendeteksi cacat pada material ferromagnetik. Yang ketiga,
Metode ultrasonik menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk mendeteksi cacat internal. Yang keempat, metode radiografi menggunakan radiasi elektromagnetik atau sinar X atau gamma untuk menghasilkan gambar internal dari objek. Ini beberapa gambar dari klasifikasinya. Lanjut yang kelima, metode eddy Current menggunakan medan magnet bolak-balik untuk mendeteksi perubahan konduktivitas listrik. Yang keenam, metode visual, inspeksi visual langsung atau dengan bantuan alat bantu optik. Yang ketujuh, metode thermal menggunakan perubahan suhu untuk mendeteksi cacat. Yang kedelapan, metode akustik emisi merekam dan menganalisis gelombang akustik yang dihasilkan oleh pertumbuhan, retak, atau deformasi material. Selanjutnya, standar pengujian. Standar pengujiannya terdiri dari beberapa yang saya dapat. Yang pertama, ASTM International American Social for Testing and Material. Yang kedua, ISO International Organization for Standardization. Yang ketiga, ASME, yaitu American Society of Mechanical Engineers. Alat yang digunakan. Yang pertama, liquid penetrant testing, cairan penetran, developer, dan lampu UV. Magnetic particle testing menggunakan bokeh magnet, partikel magnet, dan alat pembersih. Yang ketiga, ultrasonic testing, transducer, Hooper, dan instrumen pengukuran. Yang keempat, radiographic testing, sumber radiasi sinar X atau gamma, lem radiografi, atau detektor digital. Yang terakhir, eddy current testing, coil, generator, dan instrumen pengukuran. Contoh penting pengujian non-destruktif adalah industri penerbangan mendeteksi retakan pada komponen pesawat untuk mencegah kecelakaan. Yang kedua, industri energi memeriksa integritas pipa dan bejana tekan untuk mencegah kebocoran. Yang ketiga, industri otomotif memeriksa kualitas lasan pada rangka mobil. Yang keempat, industri konstruksi mengevaluasi kondisi beton dan baja tulang pada struktur bangunan. Keuntungannya tidak merusak, cepat dan efisien, dapat mendeteksi cacat internal, dapat ditetapkan pada berbagai jenis material. Selanjutnya, prosedur pengujian. Prosedur pengujian NDT secara umum meliputi yang pertama persiapan sampel, membersihkan dan mempersiapkan permukaan sampel. Yang kedua, memilih metode NDT yang sesuai dengan jenis material dan jenis cacat yang dicari. Yang ketiga, mengatur parameter peralatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang keempat, melakukan pengujian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kelima, menganalisis data yang diperoleh dan menginterpretasikan hasil pengujian. Yang keenam, menyusun laporan berisi hasil pengujian dan rekomendasi. Sekian video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.